Salam. Mohon berkenan kepada untuk menuju lokasi peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Rumah Tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia Foundation baru didampingi oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Dwajedi SAG LTMA dan Sekretaris Founder Relawan Akhirat Indonesia. Cek satu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama dan kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Na'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yadurru wa la yadurru min syarri ma khalaqa wa zar'a wa bar'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yakhruju ma kharaja min amri ma taraka min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan tuqbihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahmatuka la tusawwasat kulli syai' ya ardu rabbi wa rabbukillah. Na'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khulika fiki wa syarri ma yadullu alayki. A'udzu billahi min usrin wa athara wa min hayatin wa kharbi wa min sakin walidi wa min walidi wa nara. Na'udzu billahi karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujadilu ma barmu wa fajid min syarri ma khalaqa wa zara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitnil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqin atuqu bi khair ya arhamar rahimin rahmataka allati wasi'at kulla syai'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bisa lah bang. Kita baik. Ada seperti terakhir lah. Ada seperti terakhir. Oh, lebih selesai. Oh, biasa apa? Pak Desa. Pak Desa, Pak Desa. Terima kasih. Para mata pada sana. Ini mana? Pondasi. Taruh kayak kesini. Pondasi meletakkan pondasi. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peletakan batu pertama Rumah Tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia Foundation baru Ahad 2 Agustus 2020 dimulai. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Mastura.
Kepada ibu dengan hormat disilahkan. Bisa gitu? Hah? Di depan sini kan? Menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira wa qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Alah, dekat Faminhum man qadana bahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin wa yu'azzibal munafiqina in syaa aw yatuba alaihim innallaha kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, laporan Ketua Yayasan Relawan Akhirat Baru. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI, yang kami hormati dan muliakan Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi SAG, yang kami hormati Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Baru, yang kami hormati Founder Relawan Akhirat Indonesia, yang kami hormati Bapak Asisten 1 Kabupaten Baru, yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Kabupaten Baru, yang kami hormati Bapak dan Ramil Sopeng Riaja, yang kami hormati Bapak Camat Sopeng Riaja bersama dengan Ibu, yang kami hormati Bapak Desa Ajakang, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati teman-teman panitia, teman-teman relawan akhirat Makassar, Palu, Goa, Bone yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, yang kami hormati pula. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Pertama-tama kami sampaikan bahwa lokasi yang insya Allah akan ditempati membangun rumah tahfiz Quran ini merupakan tanah wakaf dengan ukuran 20 kali 34 meter persegi. Namun sebelum kami menyampaikan tujuan dan cita-cita besar kami terkait dengan rumah tahfiz Quran, kami sampaikan bahwa Relawan Akhirat Indonesia itu berkedudukan di Kendari dan terbentuk sejak April 2019, 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 13 cabang di Indonesia, dan baru merupakan salah satunya. Dan alhamdulillah untuk baru kami baru berjalan kurang lebih 11 bulan. Bulan depan insya Allah baru 1 tahun milad untuk Relawan Akhirat Indonesia cabang baru. Sebelumnya di Relawan Akhirat Indonesia khususnya Kabupaten Baru itu kita ada 3 pergerakan. Yang pertama adalah aksi sedekah beras yang kami peruntukkan untuk kaum duafa dan anak yatim untuk saat ini. Yang kedua ada aksi peduli. Di dalam aksi peduli itu kita ada berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan berbagi nasi Jumat yang alhamdulillah masih rutin sampai saat ini, peruntukan untuk duafa, anak yatim, pondok tahfiz, dan musafir dan jamaah di masjid. Yang kedua ada aksi peduli duafa.
Di dalamnya ada kegiatan pemberian pengobatan gratis bagi duafa yang kurang mampu, dan ada pemberian bantuan bedah rumah atau perbaikan rumah kepada duafa-duafa yang kurang mampu. Yang ketiga, aksi peduli bencana, dan alhamdulillah kami relawan Akhirat Baru terakhir kami suplai sembako beras untuk yang korban bencana di Palandro. Ya. Kemudian ada aksi, dan saat ini kita juga masih sementara mengumpulkan pengadaan mobil aksi peduli layanan masyarakat buat masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Selanjutnya ada kegiatan aksi bangun masjid. Nah, untuk kegiatan bangun masjid ini mungkin salah satunya adalah apa yang sedang kita laksanakan hari ini adalah pembangunan rumah tahfiz Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan sampai penyelesaian dan sampai adanya nanti proses belajar mengajar santri di tempat ini. Pak Bupati Andri Guruta, para tamu undangan yang kami hormati, adapun tujuan cita-cita besar kami membangun rumah tahfiz ini adalah bagaimana bisa menciptakan, bagaimana membentuk generasi yang mahir membaca Al-Quran, mengamalkannya, mendakwakannya, dan menjadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Dan terkait untuk pembangunannya, di belakang kita ada insya Allah akan ada 3 bangunan, mulai dari tempat ibadah, ada gedung untuk perkantoran. Gedung untuk perkantoran itu kita desain dengan model 2 lantai, karena yang 2 lantai itu kita akan jadikan asrama insya Allah. Sementara untuk ruang pembelajaran kita modelnya dia di alam terbuka. Kenapa kita desain seperti itu? Karena ini adalah pendidikan informal. Jadi santri-santri nantinya yang mungkin dari dia sudah belajar seharian di dalam ruangan terbuka, setelah siang hari dia harus belajar Al-Quran di tempat ini, dia tidak harus lagi berada di tempat terbuka. Jadi setidaknya pikirannya bisa terbuka juga untuk belajar Al-Quran. Terkait dengan pembiayaan, alhamdulillah untuk kami dari yayasan sangat merasakan banyaknya support, dukungan dari masyarakat, bukan hanya dari Kabupaten Baru, tetapi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari batu yang masuk, material-material pasir, semen, sampai dan bahkan sampai seluruh instalasi untuk air itu sudah ada donatur yang sudah untuk itu. Jadi alhamdulillah belum dibangun rumah tahfiz ini, tetapi alhamdulillah dukungan yang besar buat kita semua, dan dengan harapan bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi donatur-donatur yang bisa mensupport pembangunan rumah tahfiz ini. Mohon doanya kepada semua, semoga apa yang menjadi niat kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera pembangunan ini dilaksanakan dan bisa ditempati oleh santri-santri insya Allah. Sebagai penutup, insya Allah 1 tahun relawan akhirat, bulan depan kami relawan akhirat baru memprogramkan satu agenda pemberian biaya pendidikan gratis
buat siswa-siswi yang kurang mampu. Dan hari ini kita sudah punya 2 sasaran, satu di Kecamatan Balusu dan satu di Kecamatan Sopeng Riaja. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ponder Relawan Akhirat Indonesia kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum Relawan Akhirat Indonesia, Bapak Haji Abdul Halik SE MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Baru, yang kami hormati Bapak Ketua MUI, yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Baru, Camat Sopeng Riaja, yang kami hormati Asisten 1 Kabupaten Pemkab Kabupaten Baru, yang kami hormati pengurus Relawan Akhirat Indonesia yang ikut hadir, Relawan Akhirat Baru, Relawan Akhirat Makassar, Palu dan Goa yang alhamdulillah menyempatkan hadir pada saat ini. Yang kami hormati pula para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, dan mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengawali acara pada kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Sebelum menyampaikan sambutan tertulis Ketua Umum Yayasan Relawan Akhirat Indonesia pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Pusat RAI mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak sempat hadir berhubung kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki prakarsa untuk melaksanakan pembangunan Rumah Tahfiz Quran ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Allah lewat firman-Nya menegaskan bahwa Al-Quran akan terjamin dan terpelihara hingga kini dan hingga hari akhir zaman melalui para hafiz dan hafizah. Dari ingatan mereka lah ayat-ayat Allah terjaga kemurniannya. Mereka lah orang-orang terpilih yang mendapat tugas sebagai pemelihara kitab suci. Kehadiran Rumah Tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia insya Allah akan menjadi embrio dan gerbang membangun masyarakat dengan dakwah Al-Quran untuk mencapai terwujudnya masyarakat madani yang punya nilai-nilai keislaman dalam wujud perilaku kehidupan. Kami juga berharap bahwa dengan kehadiran Rumah Tahfiz ini dapat menjadi sarana untuk menekan angka buta aksara Al-Quran, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam sikap hidup sehari-hari,
membangkitkan kembali kesadaran umat Islam untuk memelihara dan memuliakan citra diri sebagai muslim yang kafah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ke depan kita akan menyaksikan berdirinya rumah tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Insyaallah, amin. Saya meyakini dengan ketulusan dan keikhlasan kita bersama, target pembangunan rumah tahfiz Quran ini dapat kita selesaikan tepat waktu, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melancarkan dan melindungi kita semua dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Relawan Akhirat Indonesia Haji Abdul Halik SEMM. Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati baru kepada Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kita hormati semuanya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru Alena Andre Grutta, Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi LCMA, yang kami hormati founder Relawan Akhirat atau yang mewakili Bapak Insinyur Muhammad Ridwan, Ketua Yayasan Ibu Suryani Jamaluddin SKM, yang kami hormati para asisten, staf ahli, Kabak Kesra, yang kami hormati Ketua Basnas, yang kami hormati Pak Camat dan Ramil. Mohon maaf, mestinya lebih awal tadi, ini anggota DPRD Kabupaten Baru. Tapi biar lebih merakyat jadi dibuat terakhir. Yang kami hormati para pengurus Relawan Akhirat Baru, yang kami banggakan semua yang luar biasa, hadirin semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita. Hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan di tengah pandemi ini. Berjuta-juta masyarakat di seluruh dunia, ya, bukan saja di Indonesia, seluruh dunia. Itulah sebabnya disebutkan sebagai pandemi, wabah yang mendunia. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, memberikan nikmat luar biasa, ya. Kita bisa bernapas panjang-panjang, melepaskan napas kita juga panjang, ya. Ini luar biasa. Kalau kita dengar orang-orang yang terpapar COVID sekarang ini, dia seperti bernapas di dalam laut. Bayangkan itu, kalau kondisi itu yang sampai dalam 1 menit ada yang pernah menghitung atau berapa ratus juta dia harus bayar per menitnya sebenarnya itu untuk memulihkan, ya.
Ini baru satu nikmat ini, nikmat pernapasan saja. Nikmat bernapas, nikmat seenaknya kita menghirup udara bebas, seenaknya kita bisa menghirup oksigen dan melepaskannya. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, tentu saja kondisi ini ada dua hal yang kita harus lakukan. Bahwa yang pertama, tentu kita jaga kesehatan ini, kita jaga ya, kita jaga semua. Alhamdulillah, saya berterima kasih pada hari ini kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah ya, karena kita tahu bahwa pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya, tetapi kita tidak boleh pasrah menerimanya. Bahwa karena ada pandemi kita tidak keluar ke rumah, tidak beraktivitas di masjid, tidak memberikan pelayanan, tidak ada aktivitas sosial. Makanya sekarang ada namanya normal baru. Biarlah COVID jalan ini, tetapi segala aktivitas kita jalan ya. Yang penting kita melaksanakan apa yang tidak disuka oleh COVID, apa yang tidak disuka oleh virus ini. Kalau virus ini dia tidak suka kalau kita pakai masker. Virus ini kalau dia tidak suka kalau kita cuci tangan. Dia tidak suka kalau kita tidak rapat-rapat ya. Dia tidak suka kalau kita misalnya meningkatkan imun kita. Dia tidak suka kalau kita tingkatkan iman kita ya. Itu. Jadi kita lakukan itu ya. Kita lakukan semuanya untuk untuk kesehatan kita jaga ya. Nah, yang kedua tentunya kita syukuri ya. Kita syukuri tentunya seperti yang kita lakukan pada hari ini. Wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita berbagi nikmat ya. Kita berbagi nikmat, kita memberikan manfaat kepada sesama. Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga saya betul-betul kami melihat bahwa kita malah sudah, orang baru ini sudah masuk pada tahapan kedua yang biasa disampaikan oleh Keruta, bahwa tidak sembarang seharusnya menjadi orang baru ya, karena baru di surat At-Tur biasa disampaikan Keruta bahwa baru satu-satunya yang ada, mungkin satu-satunya yang ada dalam Al-Quran, Al-Baru, innahu wal-baru rahim. Dia maha menyukai kebaikan ya, kebaikan dan maha penyayang. Nah, ini yang saya kira kita lakukan, sehingga kami melihat bahwa kita sebagai orang baru ini sekarang sudah meloncat bukan saja pada tahapan kebanggaan sebagai orang baru, tetapi sudah masuk kepada tanggung jawab sebagai orang baru, tanggung jawab sebagai yang disebutkan bahwa mencintai kebaikan ya, tidak saja menjadi simbol. Alhamdulillah dengan kehadirannya Rumah Tahfiz Quran oleh relawan akhirat baru ini, saya kira ini membuktikan bahwa kita punya tanggung jawab sebagai manusia, sebagai rahmat, sebagai orang baru ya, orang baru. Dan alhamdulillah kami melihat bahwa di Baru memang ini ada kita kenal yang namanya kurir langit, ada yang kita nama misalnya alif khair dan sebagainya ya, yang bergerak sebagai relawan-relawan akhirat semuanya ya. Untuk itu saya sambut baik kegiatan pada hari ini ya, yang relawan akhirat baru ini yang belum cukup 1 bulan ya, kalau belum cukup 1 tahun ya, masih sangat balita, tetapi alhamdulillah kiprahnya sudah kelihatan ya. Dan kami melihat di Baru ini tidak saja pada katakanlah organisasi formal atau semi formal ya, katakanlah di masjid-masjid. Saya pernah terkecoh 1 kali, saya sengaja kalau misalnya pergi sholat Jumat, saya sengaja tidak menyampaikan sebelumnya, datang saja supaya tidak merepotkan. Lalu di satu masjid saya datang tiba-tiba sholat Jumat. Begitu selesai Jumat, sampai samurai. Apa namanya samurai itu kalau sekarang tempat menempatkan kue, poster dan sebagainya. Saya bilang, kenapa kok repot-repot lagi? Nah, saya tidak sampaikan supaya tidak repot. Dia bilang, tidak Pak Bupati, ini setiap Jumat kita lakukan begini. Alhamdulillah ya, setiap Jumat. Dan kami melihat bahwa sudah beberapa masjid melakukan ini, bahkan ada yang sudah meningkatkan, dan alhamdulillah juga sudah dilakukan oleh relawan akhirat ini ya, selain tadi itu Jumat ya.
ya bagi nasi Jumat ada malah Jumat berkah, ya ada malah yang seperti di kamar saya lihat itu Jumat di samping makan ringan di situ ngeteh Jumat, ya juga dia doa apa di secara rutin pada setiap Jumat itu diberikan, ya. Dan kita berharap bahwa ini ke depan makin berkembang, ya. Makanya kami merasa bahwa sebagai orang baru bukan lagi pada tatanan bangga sebagai albaru, ya albaru, tetapi kami melihat sudah pada tahapan tanggung jawab, pada tahapan implementasi. Ini yang kita banggakan, ya. Sekali lagi selamat untuk relawan akhirat ini atas pembangunan rumah tahfiz luar biasa ini yang alhamdulillah cita-cita besarnya sangat sangat agung sekali, bagaimana melahirkan generasi Qurani, ya yang paham, mahir, ya mengetahui, dan paling penting lagi mengamalkan di tengah masyarakat kita ini. Mudah-mudahan saja bahwa peletakan batu pertama ini segera diikuti dengan peletakan batu terakhir, ya. Karena biasa juga ada itu, ya peletakan batu pertama dan terakhir. Tetapi Pak Desa sudah sampaikan tadi sama saya, dia bilang saya nanti peletakan batu terakhir ya baru saya ikut, insya Allah, ya. Dan untuk ya sedikit membantu, insya Allah kami nanti siapkan 100 sakramen, ya, karena sudah mulai pribadi, ya insya Allah, ya. Nah, mungkin dari anggota DPR juga nanti ada menyusul. Berapa? 50 dari anggota DPR. Alhamdulillah, ya, insya Allah, ya insya Allah. Nanti menyusul ada Pak Asisten, ada kabar keserah, insya Allah, ya. Saya kira demikian. Terima kasih, luar biasa. Saya apresiasi sekali acara yang dilakukan hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama ikuti tausiah dan doa oleh Andre Gurta, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Dwajedi, SAG LCMA. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il kiram. Kalian hajurata yang kami muliakan, hormati, banggakan dan cintai. Kalian anggota DPRD yang sempat hadir, kemudian Bapak Asisten yang sempat hadir, demikian juga Kesra yang sempat hadir, Pak Camat, Kepala Desa, dan tak lupa ialah Wakil 1 Ketua Basnas Kabupaten Baru, yang mana saya teringat ucapan beliau itu ketika mendengarkan tadi ayat Al-Quran. Maka dari Bupati, aku tomat-toana, sawaran dipasirabikan napaso Mika engkau istilahna Pak Minu yang disosialisasikan secara nasional, maka ada pengurus Basna Baru ulama usia lanjut masih aktif. Tapi ngira-ngira waktunya ya tahu ngira demi sampai orang pengen Bupati Makassar
contohnya tuh nariko masuk panjang ini imangnya poso ki harus di minapa sih pakai kuliah min riasi tetong apa gorek Allah kayak ngomong sawala apa sih hadirin hadirat apa yang kita lakukan sekarang di dalam politik Adam dan Nabi khairun nas anfa'uhum binnas. Manusia yang terbaik ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Setanya cek dia. Setanya cek dia melaksanakannya Relawan Akhirat Foundation. Bagaimana mengajarkan Al-Quran sampai menghafal Al-Quran dan seterusnya. Apa kata hadis Nabi tamakana khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi siapa yang ada di yayasan ini bukan secara langsung mengajarkan, tapi karena dialah maka diajarkan Al-Quran, maka tidak lepas daripada hadis Nabi tadi itu. Dan ini suatu amal jariah yang luar biasa. Amal jariah yang luar biasa. Amal jadi enak petu apalanya dan kemateta. Enak petu ya kepal sampai dunia kiamat. Dan namanya amal jariah itu sampai dunia kiamat. Jadi amal yang paling banyak pahalanya itu ya semua amal yang masuk kategori amal jariah. Ya biasa orang piani jamaah haji. Niga pernah ke tanah suci, apakah haji atau umrah? Dalam 7 tahun terakhir ini pasti tahu yang namanya Hotel Zamzam. Hotel Grand Zamzam yang diringkas oleh jamaah dengan mengatakan Hotel Zamzam. Inilah hotel yang tertinggi, termegah, terbesar di Mekah sekarang ini. Dini boleh potero nalamanang kamera boleh awal lo yase. Dini boleh. Kalau kita paling yase lepe yawa, ya leyawa lepe yase. Saya sudah coba-coba mengambil jarak yang dianggap paling jauh. Demo fanole. Hotel ini di atas puncaknya ada jambian terbesar di dunia. Maraga lupu dari jami 40 meter sapa ya bingkainya. Tuh sih. 40 meter itu bingkainya. Sementara yang kita akan bangun ini 20 kali 35. Jadi ya lo jangan ro narik ko ipaleso ya sik nama siji taman sani bukan atau ongkoi. Jarum pendeknya saja 16 meter. Jarum panjangnya 23 meter. Iya. Dan 8 kilo sebelum kita tiba di kota Mekah kita sudah lihat itu di sana Grand Zamzam ini tajana. Kalau siang pelakna warna putih, jarumnya dan nomornya hitam, tetapi kapan malam langsung berubah otomatis, pelaknya jadi hijau, jarumnya dan nomornya jadi putih. Masya Allah, luar biasa. Hotel ini kamarnya lebih 1000. Dan kita naik lift itu tidak bisa hanya sekali naik, kalau minta lift, dan tidak sejurus tempat kita tiba dari lift pertama, lift kedua, kita jalan lagi. Jadi tomato na cici hotel anak sahabatku dan isi bawang mesti pusai, Nah cici tomato hotel akan asalnya, ini pantas salah sakit. Tapi ada hal yang mengesankan.
yang tidak diketahui oleh jamaah pada umumnya. Apa itu? Bahwa hotel ini adalah wakaf. Wakaf. Sebagaimana lokasi ini adalah wakaf. Dan kita yang bergerak di bidang relawan ini adalah termasuk semua pengamal jariah, pelaksana amal jariah. Hotel ini wakaf. Mereka ada niseng jamaah. Mari nasabah di atas pintu gerbangnya ada tulisannya. Mereka tanya oki. Ternyata oki Indonesia. Oki arah di topa kabar sina. Jadi mau cakik mengaji itu dulu baca nasabah di kabar sina. Di kabar sina. Nah ada pau jamaah taki al-markaz Jepang ada puangnya. Betul no cerita ya makanya maksud saya di Guruta. Jangankan kitab gundul, kitab gondrong pun kita tidak bisa baca. Ya, itu tulisannya besar. Dan ada juga di bawah jam itu sendiri. Tapi yang besar sekali ini yang di atas pintu gerbang. Tulisannya di situ mengatakan apa? Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain, yang artinya wakaf Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram yang mulia. Yang tiada lain maksudnya ialah wakaf Raja Abdul Aziz untuk biaya operasional dua masjid tanah haram, Masjid Tanah Haram Mekah dan Masjidun Nabawi Madinah. Makanya dek kakak celengan idar kakurase, maka daka kira-kira ya rata-rata pengurus masjid engkem mendek kurase nole engkan aturan akara coba posan ke kota amal di idar kakuiga dekaka pasti bukit malisa mana. Nah, sama tidak ada orang yang tidak mau masukkan, tapi maka dari ngajak nah, karena kamu sudah punya pemberi uang. Itu tadi. Bayangkan kalau 1000 kamar itu. Ya ini makura atau makura nasabah apa namanya, kita tidak diperkenakan untuk datang haji. Ya kan kamu cocok-cocok tuh. Ya untuk eki habis ya. Engkau rampai ke rumah kada engkau 244. Itikan ya. Yang mau nyelonong berhaji tanpa izin haji ya, tanpa izin haji kalau memang paspornya bukan bisa haji, mungkin paspornya paspor turis atau paspornya paspor ziarah atau paspor lain, yaitu pisahnya dapat kewi ya, kasihan itu kok marong kosong lima pakur naduru tidak bisa berhaji, ya turwasan tungke politik Mekah gua peringerannya ke jamaah, hati-hati ki ya, sedek kami jangan terulang itu. Betul kamu tuh tak kena angkat aja nak kena Pak Biji ya tuh mau besok tuh mau bosor Pak Biji maku ke hati-hati ki Pak Biji maku ke betul itu kere Pak Biji ajaran nak pada romendre makan luru di rawat di haji la ilaha illallah ya. Hadirin-hadirat, ini tuh bertuliskan wakaf Raja Abdul Aziz untuk dua tanah haram yang mulia. Tetapi yang paling mengesankan bukan Raja Abdul Aziz yang buat hotel ini, tapi namanya. Bukan Raja Abdul Aziz. Siapa yang buat hotel ini? Ialah anaknya, putranya Raja Abdullah yang meninggal 2 tahun yang lalu, digantikan oleh saudaranya Salman sekarang ini. Itu Raja Abdullah yang buat. Saya masih sempat melihat bahwa bekas tempatnya itu ada bukit, irutun ya, bukit di atas puncak bukit itu ada benteng Turki. Nah, rutun ya demi untuk penempatan hotel ini. Yang membuat ini Raja Abdullah, tapi dia gagah senalina. Yang tertulis di situ wakaf Raja Abdul Aziz, bukan wakaf Raja Abdullah. Bagaimana ini? Si anak berbuat tapi tidak dimasukkan namanya. Jadi anak ini berbuat sesuatu yang berarti atas nama orang tuanya. Ternyata memang ada hadis Rasulullah yang menyebutkan hal itu.
yang mengatakan ma'ala ahdikum idza arada ayatasaddaqa sadaqata tatawwu'in lillah ayyaj'ala an walidayhi idza kana muslimaini fayakun ajruha lahuma walahu mislu ujurihima min ghairi an kusamin ujurihima syai'. Mengapa kalian tidak pikirkan, itu artinya mengapa kalian tidak pikirkan kalau akan melakukan satu sedekah sunat karena Allah. Nah, kata-kata sedekah di sini bukan hanya termasuk sedekah yang biasa kita, tidak, semua perbuatan baik yang hukumnya sunat. Mengapa kalian tidak pikirkan kalau akan melakukan satu sedekah sunat karena Allah, kalian tidak mengatasnamakan kedua orang tua kalian selama keduanya itu adalah muslim. Magi nade muasmu puasanya ni dua itu matuamu nareko ya doro salemui fayakunu ajruha lahuma, maka pahala daripada perbuatanmu itu adalah didapatkan kedua orang tuamu, walahu mislu ujurima, dan dia juga mendapatkan sama dengan didapatkan kedua orang tuanya, minggir angkusa min ujurima syai', tanpa dikurangi pahala keduanya itu sedikit pun juga. Bonus yang diberikan Allah kepada si anak ini karena bagaimana dia itu mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga dia diberikan bonus, diberikan pahala sama dengan yang didapatkan kedua orang tua tadi ini yang punya nama. Saya dapatkan hadis, saya katakan, oh inilah dasarnya Raja Abdullah membuat hotel seperti ini, luar biasa. Nah, di sini adalah ya saudara Baharudin Mangolo. Anak tuh ya kuyaro isteni tukang foto biasa. Guru mandai macam itu tukang foto. Itu teman saya dulu waktu kecil sama-sama ya, anaknya sembilan Mangolo. Itu ada kakaknya di Mangkosok namanya Guru Bedu. Ya Guru Bedu tahun 60-an mau dilada pegawai cedek lada mi kajina karena mereka guru pada mancai guru. Mereka Guru Bedu pada mancai guru tetap mancai Guru Bedu. Mak balu nih kio orang pas saya Mangkosok tetap Guru Bedu. Ya itu kakaknya itu. Ya ini teman saya dulu. Jadi luar biasa ini buat wakaf. Banyak kejadian di antara kita. Orang tua berbuat wakaf karena tidak ada hitam di atas putih, anaknya menggugat. Wajah kak kalau kamu menerima terus. Apakah itu pada panti asuhan, apakah pada masjid, apakah pada madrasah, sering terjadi itu. Kalau tidak disertifikat, datang anaknya itu menggugat. Karena kebetulan lokasinya strategis, cocok untuk Alfamaret. Nah ini tepala ini dekena, cocok anak gugat ya. Ya, yang sengi matola bukan. Kalau si anak melakukan perbuatan yang melebihi daripada yang dilakukan oleh si orang tua, itu namanya matola falalloh. Ini istilah orang tua kita. Tapi apabila anak merusak perbuatan baik yang dilakukan orang tuanya, namanya matola bukan. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Itu kita tidak harapkan hal itu terjadi. Dan mungkin sebaiknya nanti ini ya relawan akhirat ini ada mendata untuk donatur tetapnya, di samping ada donatur yang insidentil, ada tetap untuk melakukan amal jariah. Siapa yang melakukan amal jariah, dialah yang akan menjadi orang yang paling kaya nanti di hari kemudian. Saya ulangi, siapa yang paling banyak melakukan amal jariah, maka dialah yang paling kaya nanti di hari kemudian. Karena bayangkan, pahalanya tidak akan berhenti sampai matinya, tapi akan jalan terus sampai dunia kiamat. Siapa yang tahu kapan dunia kiamat? Sudah berapa kali diprediksi dunia kiamat, ternyata dirinya yang kiamat. Seperti Mamak Loreng. Mamak Loreng mati nama tu dunia kiamat tanggal 15 Desember. Alena mati. Dunia mati. Hadirin hadirat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan ijib baca Pak doang tapi
Di para gendek kapanasan tambah sih. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mab'uts rahmatal alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan la ilaha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, istirahat. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara peletakan batu pertama Rumah Tahfiz Quran Relawan Akhirat Indonesia Foundation Baru Desa Ajabkan, Kecamatan Sopen Riaja, Kabupaten Baru. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagiga. Kalau masalah lo. Berapa giga mau ambil data? Yang lu sebutkan itu. Mantap gimana? Ada kan live chat itu ya? Bisa lihat? Ini kan? Siapa meninggal itu Mari? Iya tahu meninggal. Siapa itu padahal Pali ini? Siapa meninggal? Tidak ada yang meninggal bro. Ini acara peletakan batu pertama Pondok Tahfiz Relawan Akhirat Baru. Siapa itu Padil ini? Padil mana di? Padil Mangkas. Mati na nga. Bro.
Iya, nama. Iya naik frekuensi. Aduh. Gue banyak bicara beda deh. Itu masih ada Pak Bupati, ada dengar Pak itu. Kalau kurang nih rombongan. Sana. Hah? Cik Raman. Ciao. Pulang. Mak jadi set. Stop. Wih, tuh udangnya. Izin kamera baju putih, tabe, kamera sini ki. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lagi. Para relawan. Di atas. Apa rombongan itu? Tabe. Iman, langsung. Jam berapa? Di sana jangan serius. Oh iya. Makasih banyak. Makasih banyak. Terus tuh. Andrologi. Lek mana? Sudah video ke Pak Desa itu. Rombongan Pak Bupati sudah pulang. Apar Pak. Hati-hati. Mau nambili bidang baik. Kenapa Pak itu? Dimakan dulu. Iya. Kayaknya wong keren. Gitu ini malah. Labo? Bupati jauh jumbo. Bisa juga. Pak polisi menjaga di Indomaret. Selalu dulu. Tidak boleh lari. Ya. Untuk cek kesehatan. Ayo. Saya lo mantap. Ayo nih, mana? Ayo, Mom. Bun, Mau foto kan? foto dulu. Ayo, Bun. Foto bersama dulu. Ayo, Bun. Foto tuh sini. Foto, Bun. Foto dulu. Onde.
Boy, bawa pagarnya dulu. Di depan saya. Makan dulu, sebentar foto-foto. Foto dulu. Wah, langsung tidur nih. Ayo. Onde. Mau ke apa? Itu dia sama ku aman sama. Apa mau makan? Iya, silakan. Dia semua mau jalan ke Bunda, Bunda, dari mana mudah mau bagaimana? Saya dah pakai dadar jadi namanya foto. Anak makan balita. Jos. Makan. Ibunya ada banyak. Banyak. Kalian tidak ada. Ada Poso. Hah? Poso Makassar. Jadi di sini Palu. Poso Kendari. Wakili Poso. Ya, jangan di depannya. Jangan di depannya. Oh, sorry. Aduh. Kalau berdiri semua. Begini mau. Begini mau. Aduh, Pak. Oh, Jos foto. Naik enggak? Apa naik di situ? Gimana? Kasih di bawah situ. Aduh, bagus. Tempat. Kelihatan di depan. Hebohnya relawan ini. Di atas. Ya. Oke, Doi. Masuk Ji. Geser ke sana sedikit. Geser. Indah ini. Mundur ke Jos. Masuk bare dulu. Kasih lagi itu. Ya, tahu. Om, masukin terakhir. Belum habis dadar. 1, 2, 3. Lagi. Ya tunggu dulu, masih ada satu mendaftar. Ya itu Mana? Ini malah, limnya malah. Mana yang dilihat ini? Iya. Ya. Semua. Ya. Hitung. 1, 2. Sekali lagi. Namanya di bawah. Lagi. Iya. Semuanya kepala. Iya, kamu kanan. Pegang anu ke. Kanan saja, yang bisa kanan kiri. Kanan. Oh iya. Pak Camat. Iya. Aduh. Masuk itu suara di kamera. Masuk di sini. Live YouTube. Live. Itu apa ini? Tulis tip. Yang belum ibu-ibu keluar kok. Aja mah pul baru weh. Bosku. Bangku kok. Bangku ini. 1, 2, 3. Cerot. Sini. Ya, satu. Masuk ke Lagi foto. Gua masuk gua. 1, 2. Pasir. Sana loh, Pak. Cuma dulu. Tidak nama kasar. Allah, ikut tahu. Bosong. Masih ini. Pengen cewek. Ya begitu. Iya.
Ini anu nah, spanduk dari Mas Amba. Satu, dua, tiga. Ke 100. Ini mah pada bali sir, kalau polis sir. Ya. Weh. Bapak muda. Kacamatannya mau saya. Kasih begini semua tangannya ke sini. Ya. Ya, oke. Tunggu giginya. Ya makan. Habis nih, habis. Laki-laki tahu gua. Laki-laki. Yang merasa lapar silakan. Udah laki-laki dulu semua. Ayo. Jadi laki-laki Roy. Tanah laki-laki ya. Baru saya. Kibarkan. Kalau pernah di bawah sebagian. Nah, oke. Ayo. Ya sudah. Seraba-raba. Nah, seraba-raba. Iya. Lagi belum berapa? Makassar penghilang sarnya. Gestum turunnya bar sedikit. Ya. Turun bar. Agak rom. Bila kalau mau. Ya. Mau dikontrol perut ini. Tenang kamu. Mundur sedikit. Kena ini. Bisa diatur. Begini di. Iya. Enggak pernah ada dalam Foto sampul. dalam bayangan seperti ini. Enggak pernah menyentuh bayangan. Saya enggak ada yang ini. Bagusnya ini kalau tinggal dulu kasih jadi pondasi di 40 meter. Hari Senin ini Iya. belum kan Senin Berangkat.